kabar? Kita berjumpa lagi di Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 2. Bapak percaya semuanya sehat-sehat ya? Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, tapi seperti biasa, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita berdoa. Lipat tangannya anak-anak ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, berikan kami hikmat pengetahuan yang dari-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih sudah memasuki bab 6. Aku dan keluargaku, ya. Aku dan keluargaku. Ada apa dengan kamu, aku, dan keluarga? Ya, keluarga masing-masing anak-anak ya. Keluarga itu apa? Anak-anak mungkin kelas 1 sudah dikasih tahu itu ya. Keluarga itu terdiri, keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar, ayah, ibu, anak, tante, oma, opa, dan semuanya ya. Tapi saat ini kita fokus untuk keluarga kita dulu ya. Baik. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, mereka sedang apa ya? Nah, ada yang tahu? Mereka sedang bekerja sama memasak ya. Ini ayahnya, ini ibunya, ini anaknya. Mereka sedang bekerja bersama-sama. Ya, mengerjakan, ada yang mengambil makanan, ada yang membantu ibunya, ada macam-macam, ada yang cuci piring, ada yang cuci buah mungkin ya. Mereka memasak makanan bersama-sama. Nah, seorang anak wajib membantu orang tuanya karena tanggung jawab sebagai anak. Jadi seorang anak harus membantu orang tuanya. Ya, sudah menjadi tanggung jawab seorang anak membantu orang tuanya di rumah. Ya anak-anak ya. Adakah di sini anak-anak yang sudah membantu orang tuanya hari ini? Ada? Silakan angkat tangan. Apa yang kamu lakukan membantu orang tua hari ini? Oke, baik. Yang sudah membantu orang tua, yang belum membantu orang tua, silakan dibantu orang tuanya ya. Baik. Tanggung jawab itu apa? Nah, tanggung jawab itu apa ya? Nah, kalau kita melihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamusnya kita ya, Indonesia, bangsa Indonesia, ada punya kamus bahasa, kata-kata yang kita keluarkan itu ada tertulis, ada artinya. Ya, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ya, tanggung jawab itu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ya, jadi seorang anak wajib menanggung segala sesuatu yang diberikan tugas oleh orang tua ya. Kita lanjut pelajaran kita. Setelah kita tahu tadi apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, sekarang kita tanggung jawab yang dimaksud pasti ada pembagiannya. Ya, contohnya anak usia 6 tahun pasti berbeda dengan anak usia 12 tahun. Anak 12 tahun pasti berbeda dengan usia 17 tahun. Tanggung jawab yang dimaksud itu pekerjaan yang diberikan pasti berbeda sesuai dengan tahapan usianya. Ya anak-anak ya. Nah, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu di rumah hari ini yang diberikan oleh orang tuamu? Nah, Bapak sekedar mengingatkan apakah anak-anak sudah melaksanakan tugas hari ini? Ya, contohnya menyapu rumah, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, ya. Apakah anak-anak sudah melaksanakannya? Kalau belum, silakan dilaksanakan setelah pelajaran selesai. Ya, anak-anak ya. Baik. Melaksanakan tugas bukan sekedar menyelesaikan. Akan tetapi rasa penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Ya, lakukanlah tugasmu itu seperti yang kamu lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Ada tertulis dalam Alkitab Kolose 3 ayat 23. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya dulu biar kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini, ketika anak-anak disuruh orang tuanya melaksanakan tugas, lakukanlah itu seperti melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk orang tuamu. Allah yang menciptakan kita, yang harus kita hormati. Ya, tugas yang diberikan oleh orang tuamu jangan harus disertai dengan upah baru dikerjakan. Contohnya, orang tua menyuruh kita untuk membelikan garam ke warung. Jangan, upah saya apa? Kembalinya buat saya ya. Nggak boleh seperti itu. Ketika orang tuamu menyuruh kamu, terus dibilang gini, ambil aja kembaliannya. Nah, itu baru kamu berhak. Tapi kalau jangan langsung, ya ma, tapi upahnya apa? Nggak boleh ya. Anak-anak tidak boleh meminta upah terhadap orang tuamu. Kalau orang tuamu minta, ya udah, kalau kamu makan, bayar ya. Pakaianmu yang dibeli, bayar ya. Nah, lebih banyak yang harus kamu bayar daripada upah. Ya anak-anak ya. Jadi diingat, jangan melaksanakan tugas hanya untuk kesenangan sendiri atau hanya untuk memuaskan orang tua atau minta upah. Jangan ya. Jauhkanlah seperti itu. Nah, seperti anak-anak, saatnya dulu sekarang di-like. Jangan lupa di-like ya video ini, terus di-subscribe yang belum, dan di-share terhadap teman-temannya, ya, terhadap saudara-saudaranya yang belum memiliki guru agama, yang ataupun sudah memiliki, tidak apa-apa, dibagikan. Tidak masalah ya. Baik. Masih ingat nggak kisah Nuh yang Tuhan suruh membuat bahtera? Anak-anak masih ingat? Tuhan suruh ngapain? Membuat bahtera di mana? Anak-anak ingat? Allah menyuruh Nuh membuat bahtera di sungai, di laut, atau di danau. Ada yang tahu? Allah menyuruh Nuh membuat bahtera di atas gunung. Kok bisa? Nah, itulah rencana Tuhan. Nuh mungkin berpikir gini, Tuhan menyuruh saya membuat bahtera di atas gunung. Nah, ini lihat gambarnya. Tapi karena Nuh sadar bahwa Tuhan yang menyuruhnya, dia laksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Walaupun ada orang-orang di sekitarnya mentertawakan Nuh, ya, bahkan mungkin anak-anaknya juga mentertawakan, tapi karena anaknya takut sama orang tuanya, mereka membantu Nuh. Ada 3 anaknya, ya, mereka membantu Nuh tetap. Orang-orang di sekitarnya nggak mau bantu, ngapain? Masa bikin bahtera di atas gunung? Bahtera itu di samping sungai, danau, atau kali. Tapi Nuh membuatnya di atas gunung. Ya, makanya dibilang Nuh sudah, pikirannya sudah tidak waras. Tapi Nuh tetap melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera. Ya, Nuh melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, hingga akhirnya Nuh beserta keluarganya selamat. Berapa orang yang selamat di bahtera Nuh? Anak-anak ada yang tahu? Ya, ada 8 orang. Nuh beserta dengan istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan menantunya. Jadi ada 8 orang selamat karena melaksanakan perintah dari Allah. Ya anak-anak ya. Jadi ketika orang tuamu menyuruh kamu melakukan tugas di rumah, laksanakan. Itu pasti hal yang bagus, hal yang indah diberikan orang tua. Pasti orang tua akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Contohnya, PR-nya dikerjakan ya. Kalau kamu mengerjakannya, itu kamu pintar buat kamu masa depanmu. Ya, ketika guru bertanya mana PR-nya, sudah dikerjakan, kamu pasti disenangi oleh guru. Kalau kamu tidak mengerjakan, guru pun nggak mungkin senang lihat kamu kalau kamu tidak mengerjakan PR. Ya, itu risiko yang harus ditanggung jawab. Nah, risikonya Nuh melaksanakan ini, akhirnya keluarganya selamat. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang diajak untuk bergabung tidak mau, mereka tidak selamat. Ya, itu risikonya. Contoh lain yang menerima tugas melaksanakan dengan baik yang ada di dalam Alkitab, ya. Musa menerima perintah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ya. Musa pada awalnya dia dengan banyak alasan
dia tidak menerima, tapi akhirnya dia juga menerima dan melaksanakan, dan Allah menyertai Musa dan membawa Israel keluar dari Mesir ya. Mereka sampai kepada gurun. Yusuf menerima perintah mempersiapkan lumbung untuk persediaan di Mesir karena akan ada musim kemarau yang sangat panjang selama 7 tahun. Dan Yusuf berhasil mengumpulkan berkas gandum di seluruh Israel, di seluruh Mesir untuk persediaan selama 7 tahun masa kekeringan. Ya. Karena apa? Dia mendengar perintah dari Allah. Nah, siapa lagi? Yosua menerima tugas menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ya, dia sangat berat tadinya karena dia tahu sifat orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang suka melawan, suka nyeselin, ya kata bahasa anak-anak sekarang ya. Tapi Yosua menerimanya dan melaksanakan dan berhasil membawa bangsa Israel keluar, masuk ke tanah Kanaan ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan dengan keluhan, jangan dengan memikirkan upahnya dulu dari orang tua apa. Jangan ya. Lakukanlah tugas itu seperti tadi firman Tuhan berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Anak-anak siap untuk melaksanakannya? Ya, pasti Bapak berharap anak-anak siap ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan tetap membahas aku dan keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.